Bapak, Ibu jamaah sekolah haji umroh yang dirahmati Allah, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan masalah hak-hak persaudaraan seorang muslim ketika kita bersama-sama bersafar ya. Bersafar tidak kita saat menunaikan ibadah haji atau umroh. Ya, makanya safar itu adalah suatu alat untuk kita mengetahui seseorang itu baik atau buruk itu akan ketahuan. Makanya pentingnya kita ini memahami hak-hak orang lain ya. Karena di saat kita berombongan, ketika kita berumroh atau haji, itu mesti ada sifat-sifat yang harus kita mengerti, menghargai terhadap saudara kita yang lain. Akan terjadi banyak perselisihan, itu bisa terjadi karena kebiasaan kita yang berbeda ya. Mungkin di kamar ada yang sering pakai AC, ada yang tidak suka pakai AC, itu nanti akan terjadi perselisihan karena terkait dengan kebutuhan untuk tidur ya. Sehingga manakala saya ibadah haji itu ada yang mencopot stop kontaknya itu dicopot sampai dicokok karena dihidupkan dimatikan, dihidupkan dimatikan. Nah, itu rebutan. Nah, ini makanya perlunya kita bagaimana bisa menjalin, mengerti kebutuhan, toleransi terhadap saudara-saudara kita di saat kita menunaikan ibadah haji atau umroh ya. Kalau umroh itu ya sudah cukup kita 9 hari itu mengetahui karakter seseorang ya. Seminggu itu kita tahu karakternya bagaimana, itu akan nampak muncul secara otomatis nanti kebiasaan-kebiasaan itu. Makanya perlunya kita di dalam Islam itu bagaimana kita ini mengetahui hak-hak seseorang, apalagi di dalam Islam ya. Hak Islam di dalam Islam itu terkenal ada 4 hak ya, yang sering mungkin nanti akan dikupas dalam oleh Ustaz Hendri. Kami hanya akan menyampaikan pengantar terkait dengan hak-hak seorang muslim. Sebagaimana saya yang bacakan pada ayat 10 Al-Hujurat ya, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaiki hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah pada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapat rahmat. Kalau kita itu takut, insya Allah akan mendapat rahmat ya, dari Allah Ta'ala. Dan rahmat itu tidak akan dihitung-hitung terkait dengan amal kita. Kalau kita mendapat rahmat itu, Masya Allah ya. Karena pernah suatu ditanya seorang, kenapa kamu, alasanmu masuk surga itu apa? Karena banyaknya amalanku. Saya sudah beribu-ribu mungkin ya, beramal, dan saya menyendiri. Bukan itu, tetapi karena rahmat. Kita masuk ke dalam surganya Allah itu karena rahmat. Makanya di sini di dalam surat Al-Hujurat itu, takutlah kepada Allah supaya kita ini mendapatkan rahmat. Takut dalam rangka mendapat rahmat. Ini. Kemudian seperti yang kita aplikasikan dalam bermuamalah atau yang lain, itu juga pengennya mendapat rahmat. Jamaah sekolah haji umrah yang dirahmati Allah, sekarang kita bisa melihat bagaimana hak-hak di saat kita itu bersafar bersama ya. Pertama itu kita harus mencintai saudara kita yang bersama kita ini, safar ini. Mencintai karena apa? Ya karena Allah, bukan karena dia itu kaya, bukan karena dia itu wajahnya cakep, tapi apa? Ya karena mencintai itu karena Allah Ta'ala ya. Insya Allah ini menjadi pondasi kita, hak-hak kita ya. Mencintai karena Allah Ta'ala. Kalau mencintai bukan karena Allah itu nanti akan habis, tidak istiqomah ya. Misalnya kita mencintai istri kita hanya karena wajah kita, nanti wajahnya kan berubah, lambat laun berubah menjadi lebih cantik. Karena yang dulunya mulus terus jadi berukir kan.
menjadi seni. Nah, itu contohnya. Jadi kita ini kalau mencintai karena Allah, insya Allah awet ya. Karena Rasulullah bersabda, manisnya iman akan terasa bila kita melakukan 3 hal. Yang pertama adalah mencintai karena Allah dan Rasul di atas segalanya. Jadi kita ini harus mencintai pertama kali ya, number one, the best, itu adalah Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita meninggalkan 2 hal ini. Walaupun istri kita ataupun orang tua kita tetap kita kalahkan, ya. Nah ini, baru nanti orang tua. Tapi yang pertama itu adalah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, mencintai seseorang itu karena Allah Ta'ala ya, bukan karena kekayaannya, bukan karena tali darah kita, tapi memang karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita bisa menikmati manisnya iman itu karena enggan kembali ke kafiran, karena Allah telah menolong kita. Enggan kita melemparkan diri ke dalam neraka ya. Kalau kita sudah mendapatkan hidayah itu, ya jangan kembali ke tempat semula yang kita saat itu belum mendapatkan hidayah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan manisnya iman itu 3 hal tadi. Pertama itu mendahulukan mencintainya itu hanya Allah dan Rasulnya. Kemudian mencintai seorang itu karena Allah. Dan kita tidak mau kembali ke dalam kekafiran karena sudah mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Ini mencintai karena Allah. Kemudian kalau kita mencintai sama Allah, insya Allah nanti kita tidak pilih-pilih ya. Biasanya nanti kalau haji itu dibikin kelompok-kelompok. Nah, menjadi kelompok itu nanti terbagi menjadi regu lagi. Kalau kelompok itu biasanya karom ya. Karom itu nanti yang menjadi ketua rombongan. Kemudian kalau regu bagian dari karom itu, rombongan itu karu, jadi ketua regu. Nah, kita ini kalau kita tidak karena Allah itu nanti bisa memilih-milih, wah aku milih regu yang mana ya? Wah yang kaya-kaya saja, nanti biar di sana itu fasilitasnya nyaman. Itu tidak menjamin, karena mungkin yang kaya-kaya itu malah pelit-pelit, sehingga kita malah tersingkir ya. Nah itu contohnya. Makanya mencintai itu tadi, kalau kita memilih rombongan itu ya karena Allah Ta'ala. Insya Allah pada siapapun itu kita tetap adil sama. Kemudian yang kedua, mendamaikan mereka apabila ada perselisihan. Namanya silaturahim itu aslinya kan mendamaikan. Bukan kita hanya datang kepada saudara kita yang tidak pernah dikunjungi, tetapi yang asli itu mendamaikan. Orang yang berselisih kita jadikan adil, bersatu kembali. Ini yang namanya mendamaikan. Kemudian yang ketiga, tapi sebelumnya ya, di dalam kita ibadah nanti, umroh atau haji itu nanti banyak perselisihan. Contohnya nanti pembagian kamar. Nah, itu biasanya kalau tidak suka dengan yang ini, saya Pak pindah kamar aja, saya nggak cocok dengan yang ini. Itu kan berarti mencintai bukan karena Allah. Itu tadi ya. Maka perlu perdamaian. Apa sih yang menyebabkan tidak cocoknya itu kita damaikan. Makanya perlu hak-hak orang lain kita di dalam melakukan muamalah itu ataupun kegiatan apapun terkait dengan hubungan hak-hak sesama muslim. Kemudian yang ketiga adalah jujur dalam bermuamalah. Ini penting, kita harus yang ketiga ini adalah jujur dalam bermuamalah. Dalam bermuamalah apa saja yang perlu kita mulai? Kita bermuamalah itu kan berhubungan dengan saudara kita yang lain. Yang pertama adalah niatnya baik. Niatnya baik. Kalau niatnya buruk, ingin menipu, sudah tidak baik itu. Niatnya baik. Nah, kemudian tanpa menutupi aib. Tanpa menutupi aib dalam artian bermuamalah ini ya. Aibnya berjual beli itu.
Jadi misalnya kita punya apa ya, punya motor yang mau dijual, ya kriteria motornya itu, speknya itu dikasih tahu, jangan retak terus dicat, wah ini bagus ini, wah ngomongnya, karena padahal itu mesinnya itu retak, tapi didempul kan nggak kelihatan atau dicat, itu sedikit bisa protol, tapi dikatakan, wah ini motornya bagus, padahal jelek. Kemudian menjual buah, contohnya ya, menjual buah itu di depan dikasih yang bagus-bagus, monggo mang cobi, mang pokoknya ambil silahkan, di semuanya di muka, nggak mungkin kadang-kadang yang mau coba itu rogoh bawahnya kan nggak, jarang ya, pembeli itu. Nah, seperti itu, yang depannya dikasih yang bagus-bagus, yang dalamnya bosok-bosok. Nah, itu contohnya, itu berarti menutupi aib. Kemudian tanpa berbohong dalam menentukan harga ya. Nah, biasanya ibu-ibu, kata pun ibu-ibu biasanya di saat berjualan itu, niki dereng cekap ge kulaan, sering mulut kita itu dereng angsal nih, sering mulut kita itu ringan ngomong seperti kayak gitu. Makanya perlunya kita hati-hati, jangan sampai berbohong. Kalau bisa berdagang itu kayak Rasulullah, menyampaikan apa adanya, kulanya seminten jenengan ajeng ngenai badi pinten monggo. Nah jenengan mboten percaya, mboten pitados mang tanglet kalih Pak niki sik nyedori kula. Nah, niku itu transparan ya. Jadi kita tidak boleh berbohong dalam harga ya. Kemudian kejujuran itu adalah keselamatan. Insya Allah menaik kita jujur ya, bermuamalah, kita ini jujur apa adanya itu nanti puas. Win-win solution ya. Berbeda kalau kita ditutupi, ketahuan terbongkar kebohongan kita, nanti sudah orang itu sama kita itu sudah tidak mau berhubungan lagi. Sudah stop bermuamalah dengan si fulan. Nah, seperti itu. Karena bohongnya ketahuan. Nah, kalau bisa bermuamalah itu puas sama puas ya. Saya sering melakukan muamalah itu, ya alhamdulillah puas sama puas ya. Saya pernah melakukan menjual rumah ya. Rumahnya itu murah, ya. Terus sama pembelinya itu masih ditawar. Ternyata yang punya rumah itu membolehkan. Akhirnya penjual juga puas, pembelinya puas banget, sama-sama puas. Terus kualitasnya juga harus tahu juga. Nah itu contohnya ya. Ini insya Allah menjadi poin kita di dalam bermuamalah itu. Kita pun juga nanti bermuamalah dengan orang-orang di sekitar yang rombongan kita nanti. Bagaimana kita bisa menjaganya? Karena apa? Kita cari keberkahan ya. Karena apa? Rasulullah itu pernah bermimpi apabila ada orang Muslim yang bermuamalah jual beli maka ada khiyar ya. Bisa memilih apakah dia mau jujur atau mau dusta. Pilihan dua ya. Khiyar ini mau jujur mau dusta. Kalau jujur dia akan mendapat keberkahan. Tapi kalau dia dusta akan dicabut keberkahan itu. Walaupun untungnya gede ya. Lihat saja nanti banyak yang orangnya untung gede nanti ya cuma sesak saja nanti hilang muspro. Nah, itu ya. Itu makanya perlunya kita jujur dalam bermuamalah. Kemudian yang terakhir adalah kita mendoakan kebaikan kepada saudara kita, supaya kita ini bisa senantiasa membiasakannya. Di dalam orang Islam itu kan diperintahkan ya, kita ini saling mendoakan tetangga terdekat. Nah, tapi jangan doa kita ini jangan dikatakan, "Yu, mubungi kita dongake lho." Nah, itu sudah tidak bisa terkabul itu karena dibocorkan ya. Mendoakan itu ya harus rahasia ya. Apalagi tetangga itu kalau saling mendoakan, wah terjadilah baldatun thayyibatun warabun ghafur ya. Ini ya, kita mendoakan kebaikan dan maghfirah agar diberi kemaslahatan yang kita carikan, kemaslahatan dunia dan kemaslahatan
agama ya. Insya Allah ya, nanti kita bisa menjadi kebiasaan kita. Apalagi kalau mau tidur ya. Coba kalau mau tidur kita berdoa, insya Allah ya. Ini ya. Kemudian Rasulullah itu merindukan 6 hak Muslim yang perlu kita lakukan ya. Yang pertama apa? Hak Muslim itu yang dirindukan oleh Rasulullah itu. Yang pertama adalah ketika bertemu apa? Mengucapkan salam. Ya, sebagai seorang Muslim itu harus kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua adalah apabila ada saudara kita yang mengundang, kita wajib menghadiri. Ya, kadang-kadang mungkin saya sendiri itu bisa juga tidak menghadiri ya. Makanya orang hebat-hebat itu yang saat diundang bisa datang itu, luar biasa itu. Kemudian apabila ada saudara kita minta nasihat, ya kita beri nasihat. Datang ke rumah kita, minta nasihat, kita beri nasihat. Kemudian yang keempat, bila bersin, kita mendoakan. Ya. Ada orang bersin, tadi ada orang bersin ya. Kita mengucapkan, yarhamukallah. Ya kan? Kemudian bila ada yang sakit, kita harus menjenguknya. Kemudian yang 6 adalah bila ada orang yang meninggal, kita mengiringi jenazahnya, kita takziah. Ini ya, jadi hak-hak seorang Muslim itu bisa kita lakukan seperti itu, sehingga di dalam kita pun berumroh ya. Makanya kalau umroh itu, Masya Allah ya, kita sering mengikuti sholat jenazah ya. Mesti tiap momen-momen itu mesti ada ya. Sholat jenazah itu ada, apalagi kalau di Masjidil Haram ya. Wah, yang menyolatkan banyak. Itu Masya Allah. Makanya kalau bisa kita bercita-cita meninggal di sana ya. Meninggal di sana, apalagi saat ibadah haji, haji dan umroh itu, Masya Allah ya, itu nanti mukanya dibuka kalau nanti kita meninggal di sana itu. Enggak dikucir ya. Jadi dibuka, terus kemudian memakai kain kafan, itu kain kafannya, kain ikhramnya itu, nah itu dari meninggalnya itu sampai kiamat, dia ini pahalanya haji, umroh itu mengalir terus. Nah, kalau niatnya lurus, nah, kalau niatnya apa? Tidak lurus, ada ya kejadian tidak lurus ya. Orang haji umroh itu kan ada yang tidak lurus. Contohnya ada yang pengalaman dari teman kita, itu membawa simbok-simbok. Simbok-simbok di sana itu ternyata dia itu sholatnya juga belum genep ya. Cuma mendapat tetangga bahwa tetangga di sana itu kaya raya karena membawa batu dari Mekah. Makanya dia itu minta batu terus sama teman saya itu. Mana kok dereng kalau diparingi watune ini. Dikira semua orang yang umroh atau haji itu mendapat batu ya. Minta sampai dia gila. Di sana gila tapi pulang umroh itu normal. Itu ada yang niatnya nggak lurus. Mencari pesugihan. Tapi sebenarnya kita itu mencari pesugihan boleh kok. Tapi karena Allah ya. Kita haji itu kan akan menghilangkan kemiskinan dan kemakaratan ya. Ya, itu kan sama dengan pesugihan yang lurus ya. Kita bersedekah itu kan ya pesugihan kan. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang tidak lurus ya itu dengan cara-cara ke Gunung Kawi, munggah Gunung Kawi, orang munggah kaji ya. Munggah Gunung Kawi. Nah, itu contohnya. Ini ya, semoga nanti menjadi bekal kita saat umroh ya. Kita ini perlu memenuhi hak-hak orang lain ya. Makanya perlu kita nggak usah milih-milih kalau jadi kelompok dibagi kelompok itu. Wah, aku pengen kalau kelompok kaya, suge-suge. Engko paling aku tidak jajan. Ya, ternyata malah pelit-pelit. Lah kewalik kan? Nah, seperti itu. Malah kecelek. Itu contohnya. Semoga kita hanya satu ayat ini ya di dalam ayat yang saya bacakan ayat 10 tadi di dalam Quran surat Al-Hujurat, kita bisa menunaikan ya. Siap menunaikan
hak-hak orang lain itu kita tunaikan di dalam kita bersafar ya. Insya Allah kalau itu kita lakukan itu tadi kan mendapat manisnya iman ya. Kita menjadi nikmat, umroh itu nanti jadi nikmat, tidak ada mengeluh kesah, berkeluh kesah, atau kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, nah, seperti itu. Banyak niat-niat yang tidak lurus terjadi, apalagi orangnya itu nggak sholat barang itu, dia berangkat, ya cuma tadi, pengen pesugihan tadi. Ada, tapi oleh Allah ya diberikan tadi gila, di sana gila. Ada yang dari naik pesawat itu berak terus sampai dijauhi teman-temannya yang bertanggung jawab ya pembimbingnya ya. Nah, itu ya harus nemeni, harus terus kalau yang gila itu dibawa ditangkap polisi karena ngeprui jamaah Turki itu sampai berdarah. Ya, ditangkap sama polisi, dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tapi pulangnya itu kok sembuh ya. Ya ini makanya perlu kita meluruskan niat. Ini yang penting ya.